Saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pidato yang barusan Anda tonton adalah pidato dari Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPU PKI 1 Juni 1945 dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sampai detik ini. Sebagai tokoh perjuangan dalam memerdekakan bangsa Indonesia, menobatkan beliau bersama Muhammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan. Namun, mungkin masih ada orang yang belum tahu tentang latar belakang kehidupan salah satu bapak proklamator Republik Indonesia ini. Ya, Insinyur Soekarno lahir dari rahim seorang wanita bernama lengkap Ide Ayu Nyoman Rai, atau yang lebih dikenal dengan Rai Srimban. Pada zaman itu, mungkin tidak ada orang yang menyangka bahwa dari paket agung Buleleng Bali, rahim nasionalisme yang memerdekakan bangsa ini dari tirani kolonialisme hadir di bumi Nusantara. Ide Ayu Nyoman Rai adalah seorang wanita berdarah Bali yang diperkirakan lahir pada tahun 1881 di Jalan Gunung Batur 24, Kelurahan Paket Agung, Buleleng, Bali, yang lokasinya berdekatan dengan Pura Bali Agung atau disebut juga Pura Desa Pakraman Buleleng. Ia dilahirkan dengan nama asli Nyoman Rai dari pasangan Nyoman Pasek dan Ni Made Liran. Kampung Baliaga itu kampung kecil, kampung keluarga. Kalau dia dari segi areal, kemudian tempatnya itu mungkin tidak lebih dari 1 hektar itu. Di antara rumah-rumah itu semua ada kaitan keluarga, hubungan keluarga. Nah, disitulah mungkin sosok seorang Rai Srimban ada di situ. Nah, kemudian lanjut terkait dengan nama. Nama asli yang benar itu ini Nyoman Rai Srimban. Nah, cuman atas apa aja peran seorang Presiden Soekarno di Tampak Siring, dan satu kesempatan itu juga jadi di depan pejabat-pejabat dari Bung Karno, kabinet Presiden yang dulu itu, dia memberikan gelar bahwa Rai Srimban ini minta persetujuan dengan keluarga kami, bahwa bisa dah kami akan tambah nama ini di depannya ini menjadi Ide Ayu. Jadi keluarga kami mulai sejak direnungkan sedikit, oh tidak masalah, itu gelar daripada presiden, silakan. Ini hanya nama Ide Ayu Nyoman. Nyoman Rai juga memiliki saudara laki-laki bernama Made Pasek dan adik tiri bernama Ni Made Payas. Nyoman Pasek kawin dengan Ni Made Liran. Kemudian Nyoman Pasek punya anak I Made Pasek, kawin dengan Wayan Tamu. Kemudian Made Pasek punya saudara Nyoman Rai Srimban. Nah, Made Pasek punya juga ada keturunannya Gede Dangin, Made Gelge, kemudian Made Rake, dan akhirnya Made Supatike. Yang masih ada sekarang adalah Made Supatike. Yang lainnya sudah tidak ada. Masa kecil dan remaja Nyoman Rai dihabiskan hanya di Paket Agung. Kesehariannya setelah membersihkan halaman Pura Bali Agung dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lain adalah melakukan aktivitas menenun. Selepas ibunya meninggal, Nyoman Rai tinggal bersama Ni Ketut Nise, adik dari ayahnya.
Nyoman Rai semasa remajanya juga adalah salah seorang penari rejang di Pura Balai Agung, salah satu tarian yang disajikan saat ada upacara keagamaan. Namun, tak dinyana, aktivitas seni religiusnya itu dilirik oleh seorang pria Jawa yang adalah pegawai Kementerian Pendidikan Kolonial Belanda yang ditugaskan di Buleleng, bernama Raden Sukemi Sosrodiyardjo. Sukemi tinggal tak jauh dari Pura Balai Agung. Di satu pihak ada namanya Raden Sukemi yang berasal dari Blitar, diutus ke Singaraja untuk menjadi guru. Pada waktu itu tempatnya di SR1 Banjarpaketan, di sebelahnya Banjarpaketan. Dan sampai sekarang SD itu masih diabadikan untuk peninggalan. Dan zaman itu konon katanya untuk mencari murid itu betapa sulitnya. Jadi Raden Sukemi sebagai guru tuh jadi keluar masuk kampung, termasuk ke Balai Agung, beliau mencari murid begitu ya. Sambil mencari murid, kemudian temukan seorang sosok namanya Nyoman Rai Srimben. Lewat seorang teman karibnya bernama Made Lastri dan juga sepupu Nyoman Rai bernama Putu Kaler, hubungan Nyoman Rai dan Sukemi berlanjut ke hubungan asmara. Benih-benih cinta sudah tidak dapat dibendung lagi. Dan pada tanggal 15 Juni 1897, mereka resmi menjadi pasangan suami istri walaupun tidak direstui oleh kedua orang tua Nyoman Rai. Zaman itu dari leluhur kami ada semacam doktrin bahwa untuk perempuan, laki perempuan, apalagi perempuan ditabukan tidak dibenarkan kawin keluar. Asmara klimaknya itu ada pada upacara piodalan di Pura Desa. Jadi Pak Raden itu minta, bolehkah kami ikut melihat odalan? Dipersilakan oleh kami dengan catatan pakailah pakaian adat. Nah di situ kebetulan Rai Srimben itu gemar menari. Mungkin di situ terjadi kedekatan itu. Cuma dalam proses perkawinan itu tidak terlalu mulus, jadi dengan istilah kawin lari. Tahu bahwa mereka berdua akan keluarga di Balengo akan marah, kemudian beliau berdua seolah melapor ke polisi, berlindung di polisi, di sana minta pengamanan gitu. Dan benar saja, di saat keluarga Balengo datang ke sana, ingin mengembalikan tuh Rai Srimben harus pulang gitu. Jadi atas penjelasan polisi, karena berdua ini adalah suka sama suka, jadi polisi yang bertanggung jawab. Jadi keputusan itu disilakan di pengadilan raja, dia akan disilakan di pengadilan di Lidkerte gitu ya. Jadi diputuskan bahwa karena ini suka sama suka tidak bersalah, cuma karena emosional sesaat dari keluarga kami itu, leluhur kami itu, sampai-sampai dilarang pulang, tidak boleh pulang gitu. Dalam perkawinan itu beliau berdua tetap di tempat kosnya di Banjarpaketan. Pada 1 tahun tuh yang mulai melahirkan seorang perempuan yang bernama Sukarmini. Akhirnya hamil kedua, dia diminta kembali ke Blitar, di Surabaya, Blitar. Tetapi hubungan antara keluarga sini dan di sana tetap terjalin. Jadi Raden Sukemi itu dengan khususnya dengan orang tua kami sering terjadi hubungan silaturahmi seperti, dan baik sekali hubungan itu. Jadi masa lalu itu sudah tidak terpikirkan lagi, hubungan itu terjalin hubungan yang baik.
Rumah yang kini menjadi saksi bisu dari kehidupan masa kanak-kanak dan remaja Nyoman Rai, kini sudah mengalami renovasi pada tahun 2020. Perhatian-perhatian baik dari tingkat provinsi, dari tingkat kabupaten, ini sudah mulai kami rasakan ada perhatian yang jelas. Datang seorang profesor nih, dari Purbakalau itu, nih, dia ingin melihat tempat itu dengan kami. Nah, yang sampaikan ini rencana kami pugar. Tahu-tahu yang bersangkutan bapak itu, jangan sekali diganggu ini, jangan sekali diute-ute. Terus ini sudah mau hancur, saya bilang gitu. Ya pokoknya jangan diganggu. Ini ada nilai historis tinggi di sini. Pokoknya jangan diganggu, nanti kami yang menjembatani gimana, kemana, dan sebagainya. Dan benar saja kira-kira 6 bulan setelah itu, datang seorang utusan dari Cagar Budaya, membawa surat tugas untuk melihat situasi ini, diukur ulang, diteliti ulang. Akhirnya beliau sependapat tim itu bahwa ini termasuk kriteria Cagar Budaya. Oleh karena itu ini jangan diperbaiki, kami yang menangani begitu dari Cagar Budaya provinsi. Nah, kemudian dilakukan sosialisasi, kemudian digambar ulang, dan kemudian kami balik ditanya keluarga. Kemudian kami juga ikut. Isinya kami bertiga yang mewarisi itu sepakat silakan kalau untuk dipakai Cagar Budaya. Dan dari kajian BPJP itu setelah dikaji itu, dilihat dari suasana dan keberadaannya masih utuh, kemudian diputuskan sesuai kriteria yang ada sebagai situs Cagar Budaya. Itu di sebelah selatan rumah itu, Bali Gede itu sebenarnya ada rumah tempat tidurnya sama resimen berapa bersama orang tua aja gitu. Nah, yang tanya waktu itu bagaimana dengan rumah yang di selatan, karena di selatannya itu sudah diperbaiki, sudah terpugar, tidak masuk dalam kriteria Cagar Budaya. Cukup hanya ini aja dimasukkan Bali Gede itu saja. Sebelum ini ada gaung-gaung istri manajemen, kami di Balai Agung sudah pernah merencanakan membuat satu patung kecil, hanya peringatan pribadi saja, dipasang di dalam area, mengingatkan bahwa ini ada sejarah penting bahwa Soekarno itu ibunya dari Balai Agung. Gitu saja rencana awalnya. Nah, kemudian disambut oleh beberapa dari tokoh-tokoh politik itu nah, diberikan dana untuk sebuah patung ini, dan patungnya sudah selesai. Cuma yang belum adalah singgah sananya, tempatnya beliau duduk itu yang belum terjadi. Di samping itu masih terjadi tarik ulur masalah tempatnya di mana sebaiknya. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, adalah sebuah kalimat yang sering kita dengar. Menggelorakan kembali jiwa dan semangat patriotisme bangsa ini. Mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Singaraja, 6 Juni 2021.